Sekolah Minggu Gilgal Kids Pondok Gede. Apa kabar teman-teman? Tentunya teman-teman semua yang ada di rumah selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Oke teman-teman, hari ini kita akan ibadah secara online. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, ada sukacita hari ini? Amin. Pasti kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, Dengar Dia Panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo sama-sama memuji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Teman-teman, saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian God is so good dalam 3 bahasa, yaitu pertama bahasa Inggris, kedua bahasa Mandarin, ketiga bahasa Indonesia. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good.
Selamat ketemu lagi dengan Kak Meiske. Pada hari Minggu ini kita kembali dikumpulkan walaupun dalam jarak yang jauh, yang ada di rumah, kita masih boleh beribadah. Itu semua karena Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang rindu dengan firman Tuhan? Pasti kita semua rindu dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita satu dalam doa sebelum dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga saat ini karena kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, agar supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan bahkan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan mau cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Adik-adik, kalau mau baca kisahnya bisa dibaca dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Tapi hari ini kita tidak akan bacakan semua ayat. Nah, hari ini kakak akan mau bercerita. Adik-adik, di sebuah kampung bernama Betania tinggallah 3 orang bersaudara, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi ketiga saudara ini. Nah, adik-adik, suatu waktu Lazarus itu sedang sakit. Lalu Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Jadi ada satu orang yang pergi untuk mengirim kabar kepada Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke Betania, di mana Lazarus berada. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada si pembawa kabar itu, adik-adik? Yesus berkata, penyakitnya itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Adik-adik, sebenarnya Yesus tahu kalau Lazarus itu sedang sakit. Tapi kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus ada? Karena ia mau menyatakan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, 2 hari kemudian baru Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Betania. Ketika mereka tiba di sana, Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Di sana banyak orang-orang Yahudi yang datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka. Karena apa, adik-adik? Pasti kalau ada keluarga yang meninggal, salah satu anggota keluarga yang meninggal, hati mereka menjadi sedih sekali karena kematian saudaranya Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia langsung menemui Yesus. Dengan hati yang sedih, Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, adik-adik? Saudaramu itu akan bangkit. Dan Marta pun menjadi percaya apa yang dikatakan Yesus. Kemudian Marta memanggil Maria dan ia berbisik kepada Maria, 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 Yesus ada di sana. Maria pun keluar untuk pergi menemui Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Sambil dia menangis, dia berkata dengan
perkataan yang sama dikatakan oleh Marta kepada Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu. Kemudian Yesus pergi ke kubur Lazarus, dan dilihatnya kubur itu ditutup dengan batu. Maka Yesus menyuruh kepada orang-orang yang ada di situ, angkatlah batu itu. Tetapi Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau karena sudah 4 hari dia meninggal. Yesus menjawab kembali kepada Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian Yesus berdoa, adik-adik. Dia menengadah tangan ke atas, mengucap syukur kepada Allah Bapa. Setelah itu ia berseru dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, Lazarus, marilah keluar. Adik-adik, satu mujizat terbesar terjadi, di mana Lazarus yang mati menjadi hidup kembali. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini peristiwa yang bagi manusia mungkin tidak mungkin, tetapi bagi orang percaya menjadi mungkin. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, adik-adik, melihat peristiwa ini, Maria dan Marta sangat bersukacita. Dan mereka menjadi makin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan adik-adik sekalian dan juga dalam kehidupan kakak. Tapi satu hal yang kita lakukan dalam hidup kita, bahwa Yesus akan berperkara besar dalam hidup kita, yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Menutup firman Tuhan, kita akan bacakan satu ayat hafalan. Bisa adik-adik hafal di rumah, dan juga adik-adik sekalian renungkan dan lakukan dalam hidup adik-adik sekalian. Yuk kita baca sama-sama. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita sama-sama baca. Sebelum kita hafal, kita bacakan dulu bersama. 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi adik-adik. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Adik-adik, menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sekaligus firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan telah hadir bersama kami anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul bersama secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah anak-anak-Mu, merawat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Terlebih mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus termeterai dalam hidup anak-anak-Mu.
Berkati setiap anak-anakmu ya Bapa yang ada di rumah. Berkati kesehatan mereka. Hikmat, kepintaran dari Allah turun atas mereka. Mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan. Anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Dan anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akhiri ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan Allah selalu menyertai kehidupan kami anak-anakmu. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.